Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang teks argumentasi. Nah, jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu permasalahan. Pendapat tersebut disampaikan secara logis dan didukung oleh alasan fakta, serta contoh agar pembaca dapat menerima pendapat tersebut secara rasional. Hakikat teks argumentasi. Teks argumentasi menuntut penulis untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Pendapat yang disampaikan tidak boleh bersifat emosional, tetapi harus memiliki dasar yang jelas. Oleh karena itu, teks argumentasi sering digunakan dalam diskusi, debat, maupun penulisan ilmiah. Selanjutnya ada tujuan teks argumentasi. Yang pertama, meyakinkan pembaca terhadap pendapat penulis. Yang kedua, mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan secara logis dan objektif. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, berisi pendapat atau sikap penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua, menggunakan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, didukung oleh fakta, data, atau contoh konkret. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang logis dan bersifat persuasif. Struktur teks argumentasi ada 3. Yang pertama pendahuluan, kedua isi, yang ketiga penegasan ulang. Pendahuluan yaitu memperkenalkan isu atau permasalahan yang dibahas. Isi yaitu yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan, fakta, dan contoh. Yang terakhir penegasan ulang, yaitu kesimpulan atau penguatan kembali pendapat penulis. Kaidah kebahasaan teks argumentasi. Yang pertama, kata hubung sebab akibat. Contoh kata seperti karena, sehingga, akibatnya. Yang kedua, ada kata penegasan. Contoh kata penegasan, oleh karena itu, dengan demikian. Yang ketiga, ada kata kerja mental. Contohnya, menilai, berpendapat, atau meyakini. Yang terakhir, kalimat persuasif untuk memengaruhi pembaca. Jenis-jenis teks argumentasi dan pembahasannya. Yang pertama, argumentasi sebab akibat, yaitu pendapat disampaikan dengan menjelaskan hubungan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Jenis ini bertujuan menunjukkan dampak yang terjadi jika suatu hal dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua, argumentasi analogi. Pendapat dijelaskan melalui perbandingan dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan. Tujuannya agar pembaca lebih mudah memahami pendapat penulis. Yang terakhir, argumentasi berdasarkan fakta. Pendapat diperkuat dengan data, hasil penelitian, atau fakta nyata sehingga bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh teks argumentasi dan pembahasan yang berjudul isu lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai perlu dikurangi karena berdampak buruk bagi lingkungan. Sampah plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah serta perairan. Akibatnya, ekosistem terganggu dan membahayakan makhluk hidup. Oleh karena itu, penggunaan produk ramah lingkungan perlu diterapkan. Pembahasannya, pendapat utama teks tersebut adalah perlunya pengurangan plastik sekali pakai. Pendapat ini didukung oleh alasan dan fakta tentang dampak plastik terhadap lingkungan serta hubungan sebab akibat yang jelas. Langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Yang pertama, menentukan topik atau permasalahan. Yang kedua, menentukan pendapat atau sikap penulis. Yang ketiga, mengumpulkan fakta dan data pendukung. Yang keempat, menyusun argumen secara runtut dan logis. Yang terakhir, menarik kesimpulan atau penegasan ulang. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, teks argumentasi merupakan teks yang menyampaikan pendapat secara logis dan meyakinkan dengan dukungan alasan,
Pemahaman teks argumentasi membantu siswa menyampaikan pendapat secara kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pertemuan kita pada hari ini, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.